Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mustafiroh dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan mereview dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, perubahan pendidikan ke masa depan. Poin 1. Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara yang baik dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Yang kedua, menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan. Yang kedua, dinamika internal bangsa Indonesia. Dalam kurun waktu dasawarsa terakhir, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang luar biasa. Misalnya dalam loncatan demokratisasi, transportasi yang hampir membuat tak ada lagi batas kerahasiaan di negara Indonesia. Selanjutnya ada pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan sering disebut sebagai civic education atau bahkan ada yang menyebut democracy education. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Visi pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan kepribadian sebagai manusia yang seutuhnya. Poin selanjutnya adalah landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada landasan ilmiah, dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan. Setiap warga negara Indonesia dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi bangsa dan negaranya sendiri. Yang kedua ada objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan. Objek pembahasan dari setiap ilmu harus jelas baik materi dan maupun objek formalnya. Objek kajian pendidikan kewarganegaraan terdiri dari filsafat Pancasila, identitas nasional, hak dan kewajiban kewarganegaraan, negara dan konstitusi, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia, geopolitik Indonesia. Materi selanjutnya yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara. Ada asal-usul bangsa Indonesia. Asal-usul bangsa Indonesia sendiri terbentuk dari nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Asia Tengah semenjak tahun 2000 sampai dengan tahun 5000 sebelum Masehi. Pendapat non-Ved ini dilatar belakangi oleh penemuan banyak peralatan manusia pada masa lampau yang berupa batu beliung berbentuk persegi di seluruh wilayah Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Peralatan manusia purba ini sama persis dengan peralatan manusia di wilayah Asia seperti Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Poin selanjutnya yaitu identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Istilah identitas sendiri yaitu berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau suatu yang membedakannya dengan yang lainnya. Sedangkan kata nasional sendiri merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik maupun budaya. Unsur-unsur identitas. Secara umum terdapat beberapa unsur-unsur yang menjadi komponen identitas nasional, di antaranya yang pertama pola perilaku, yang kedua lambang-lambang, yang ketiga alat-alat perlengkapan, yang keempat tujuan yang ingin dicapai. Yang berikutnya adalah ada faktor-faktor pembentukan identitas nasional.
Proses pembentukan bangsa negara membutuhkan identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa yaitu primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dalam perbedaan, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Poin selanjutnya ada identitas nasional Indonesia sebagai karakter bangsa. Identitas nasional merupakan suatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai kepemilikan bersama. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder, karena itu dibuat dan dibentuk dan serta disepakati oleh warga bangsa sebagai identitas setelah mereka bernegara. Beberapa bentuk identitas nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, sang merah putih sebagai bendera negara. Yang ketiga, Indonesia Raya sebagai lagu. Yang keempat, burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Poin selanjutnya yaitu Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang berarti semua tingkah laku dan tindakan atau perbuatan setiap manusia harus dijiwai. Selanjutnya yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi. Istilah ideologi sendiri berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta logos berarti ilmu. Secara umum, pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, termasuk di dalamnya bidang perubahan dan keamanan, sosial budaya, dan keagamaan. Poin selanjutnya yaitu makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Ideologi merupakan sebagai sumber motivasi bagi bangsa negara. Selain itu, sebagai sumber motivasi jiwa merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Oleh karenanya, yang menjadi realitas manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat, bangsa dengan ideologi. Dengan demikian, ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif, bahkan bersifat reformatif dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuatu dengan aspirasi bangsanya. Yang selanjutnya yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama, ideologi Pancasila. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Yang kedua ada ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme sendiri berasal dari konteks masyarakat Eropa dinamika, sistem sosial ekonomi dikuasai oleh kaum aristokratis feodal dan memindah hak-hak individu. Masyarakat terbaik memuat paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan yang akan dilakukannya. Yang ketiga adalah ideologi konservatif. Ideologi konservatif sendiri sebaliknya dengan ideologi liberalis, yaitu lebih mencakup pada paham masyarakat dan kelompok masyarakat yang lain, bukan sekedar penjumlahan unsur-unsurnya, tetapi kelompok masyarakat yang paling banyak menciptakan kebahagiaan. Ideologi yang keempat yaitu ideologi sosialisme komunisme.
Paham sosialisme ini lebih didasarkan kepada pandangan kemanusiaan dan menganut kesempurnaan watak manusia. Yang kedua, berkeyakinan perubahan dapat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Yang ketiga, lebih luas dalam hal perjuangan perbaikan nasib buruh secara bertahap dan dalam hal kesediaan peran serta dalam pemerintahan yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Paham komunis berkeyakinan perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi dan pemerintah oleh di sektor proletariat sangat diperlukan pada masa transisi. Yang kelima adalah ideologi fasisme. Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan dan kemewahan simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebebasan. Materi selanjutnya yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. 1. Memahami negara. Pengertian negara dan unsur-unsur negara sendiri yaitu sebagai suatu lembaga atau institut atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut, yakni penduduk yang tetap, wilayah yang tertentu, pemerintahan, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya. Yang selanjutnya yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Hakikat negara ialah suatu organisasi, baik dalam arti statis maupun dinamis, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara. Tujuan negara adalah memelihara ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam arti seluas-luasnya. Poin selanjutnya yaitu memahami konstitusi. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara visual atau secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Yang pertama ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang 1945. Poin selanjutnya yaitu hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang pertama ada antara MPR dan Presiden, yang kedua ada antara MPR dan DPR, yang ketiga adalah antara DPR dan Presiden, yang keempat ada DPR dengan menteri-menteri, yang kelima ada antara Presiden dengan menteri-menteri, yang keenam ada BPK dengan DPR, yang ketujuh ada Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya, yang kedelapan adalah antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Yang ketiga, memahami warga negara Indonesia. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi tersebut yang bernama negara. Suatu negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional harus memiliki warga negara sebagai salah satu syarat utama. Di samping harus ada wilayah tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama ada hak warga negara, salah satunya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua ada kewajiban warga negara, salah satunya yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini ada 3 hal yang penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, yaitu 1. Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar. 2. Pedoman pelaksanaan. Yang ketiga, perlunya petugas pengawal pelaksanaan. Materi selanjutnya yaitu memahami negara hukum.
hak asasi manusia dan demokrasi. Jadi ada 3 bagian, yaitu 1. Memahami negara hukum, 2. Memahami HAM, yang ketiga memahami birokrasi manusia. Memahami negara hukum, pengertian dan cara negara hukum. Istilah negara hukum disebut juga rule of law, merupakan istilah yang muncul pada abad ke-19. Tetapi sesungguhnya konsep dasar negara tersebut sudah tercapai sejak abad ke-17, seperti contohnya negara Eropa Barat. Dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, latar belakang sejarah berdirinya sangat dipengaruhi oleh perkara hibernasi dan individualisme. Hal-hal manusia yang merupakan ide universal yang merupakan milik umat manusia dimanapun keadaannya atau dimanapun keberadaannya. Fase sejarah perkembangan negara hukum didahului oleh munculnya sistem pemerintahan dalam negara polis. Selanjutnya muncul negara hukum material dengan memberikan legislatif bagi negara untuk melakukan intervensionis dan perkembangan negara. Yang kedua ada makna Indonesia sebagai negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat bernegara dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Ada 2 pandangan, yaitu pandangan Ramsmishar dan pandangan Royce-Sarson. Selanjutnya ada memahami hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi. Pada tahun 1945, negara Republik Indonesia bahwa modal negara yang dianut adalah negara hukum. Yang kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia secara terketik dalam pada berpendapat Miriam yang selanjutnya ada macam-macam HAM dan pemahaman hak yang kewajiban asasi manusia dalam materi selanjutnya, yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Yang pertama ada pengertian wawasan Nusantara. Penjabaran dari nilai aspek kehidupan di dalamnya yang merupakan suatu kesatuan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara. Poin selanjutnya yaitu landasan hakikat dan hak asas wawasan Nusantara. Yang pertama ada landasan wawasan Nusantara. Landasan ideal wawasan Nusantara. Di sini pentingnya masyarakat lebih luas dan harus diutamakan daripada kepentingan lainnya yang lebih besar dan tidak mematikan atau meniadakan kepentingan golongan, suku, bangsa maupun perorangan. Yang kedua ada landasan konstitusional wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia ini menyadari bahwa bumi, air, dan dirgantara diantaranya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh rakyat dan seluruh potensi yang ada tersebut dipergunakan secara seimbang dan adil. Yang kedua ada hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara yaitu keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Yang kedua ada asas-asas wawasan Nusantara. Kepentingan bersama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan merupakan asas-asas wawasan Nusantara. Yang ketiga ada kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan sendiri ada landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua ada fungsi wawasan Nusantara, berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara sendiri untuk mewujudkan nasional, mewujud sebagai
tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Satu, ada wilayah sebagai ruang hidup terdiri dari asas kepulauan. Yang kedua ada Kepulauan Indonesia. Yang ketiga ada konsepsi tentang wilayah lautan. Yang kedua geopolitik dan geostrategi. Geopolitik yaitu pengembangan daripada geografi. Pada geografi politik, perindustrian, kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab. Geostrategi yaitu strategi atau upaya atau metode dalam memanfaatkan konsepsi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga adalah perkembangan wilayah Indonesia. Perkembangan wilayah Indonesia itu tercantum berdasarkan UU nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Yang selanjutnya ada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama ada wadah, meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Yang kedua ada isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara sendiri tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas menunggal yang terpadu, yaitu cita-cita Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya ada asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri menunggal. Poin selanjutnya ada tata laku wawasan Nusantara. Ada 2, yaitu tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Yang selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama ada wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. Falsafah Pancasila sendiri diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Yang kedua ada wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, yaitu ada 1, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang ketiga adalah hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Jadi ada 2 konsep dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap daya dan berkembang seterusnya. Dan selanjutnya ada memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Pengertian ketahanan nasional Indonesia sendiri adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Unsur-unsur ketahanan yaitu ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Landasan ketahanan yaitu Pancasila sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, sebagai landasan yuridis, sebagai landasan historis, sebagai landasan visioner, sebagai landasan konstitual, dan sebagai landasan doktrinal. Yang selanjutnya ada pengaruh ketahanan nasional. Yang pertama ada hak asasi manusia, seperangkat hak yang melekat pada kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Yang kedua ada kewajiban dasar manusia yang terdiri dari apabila tidak dilaksanakan tidak akan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Yang ketiga ada diskriminasi disebabkan oleh perbedaan manusia. Yang keempat ada penyiksaan. Penyiksaan sendiri adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit yang begitu hebat baik jasmani dan rohani. Yang kelima ada pelanggaran hak asasi manusia. Perbuatan seperti itu termasuk dalam aparat negara baik sengaja maupun tidak. Yang
selanjutnya ada pengaruh demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintah rakyat. Dalam demokrasi, rakyat berdaulat untuk menentukan masa depan negaranya, termasuk ke bagaimana peran serta rakyat sangat menentukan jalannya pemerintahan. Mungkin itu saja sedikit review dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi yang baru saja direview oleh Anda Safiro. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.